Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DP3AP2KB Terbang, terbaik dan membanggakan, Ibu. Iya, betul. Iya, dengan Ibu Hajah Eli Rohayati SST MKes. Ya. Ketua IBI Cabang Kota Tangerang, ya, Bu? Ya, betul. Periode berapa nih, Bu? Sekarang sudah periode yang kedua. Iya. Berarti sampai tahun 2023. 2024 lah. 2024 ya. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Iya, tadi macet nggak, Bu, jalan ke sini, Bu? Sedikit sih, lumayan. Iya, terima kasih ya, Bu, waktunya. Ya, sama-sama. Kita ngobrol sedikit-sedikit, santai aja ya, Bu, ya. 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 Ibu tinggal di mana nih, Bu? Saya alhamdulillah tinggalnya di Ciledug. Ciledug? Wow. Lumayan. Lumayan. 1,5 jam. Iya, betul. Tadi dari rumah ya, Bu? Iya, langsung dari rumah. Abis ini ada jadwal lagi? Iya, insya Allah ada jadwal di institusi. Apa nih, Bu, kegiatannya sekarang, belakangan ini? Belakangan ini yang saya sedang jalani adalah ini, sosialisasi tentang aplikasi Newsiga ke semua ranting, ya, khususnya untuk PMB dan bidan-bidan yang di Vaskes, gitu. Oke, aplikasi Newsiga ya, Bu? Yang dari BKKBN ya, Bu? Iya, betul. Ya, ada nggak, Bu, kesulitannya nih untuk sosialisasi itu? Iya, sebetulnya kalau kesulitan yang bagaimana berat itu enggak ya, cuman mungkin kesempatan waktu teman-teman aja. Seperti misalnya waktu itu pertama saya mencoba untuk saya mengumpulkan dulu nih ketua-ketua ranting, nah, dengan tim IT-nya gitu. Nah, sudah kami coba gitu, ternyata masih belum maksimal hasilnya. Akhirnya saya ngambil langkah, saya harus turun langsung ke semua ranting dan langsung ketemu sama petugas bidan-bidan PMB praktek mandiri dan juga Vaskes gitu. Alhamdulillah kemarin sudah beberapa ranting yang sudah saya coba langsung ya diaplikasikan dan mereka langsung bisa. Mudah-mudahan mereka komit ya untuk melaksanakan itu. Insya Allah, biar kita sama-sama satu jalan ya, Bu, ya. Iya, betul. Untuk program Bangga Kencana ini ya, Bu, ya. Betul. Untuk operatornya yang input data di aplikasi Newsiga itu, apakah orangnya tiap bulan itu sama atau siapa saja? Biasanya kalau di rumah sakit itu kan banyak pemegangnya nih, Bu. Misalnya di KB itu banyak nih orang-orangnya. Apakah orangnya satu itu aja setiap bulan atau memang siapa aja? Jadi kalau siapa aja kan biasanya harus dilatih semua ya, Bu, ya. Iya gitu. Jadi kalau PMB itu kan fasilitas praktek mandiri bidan, itu biasanya karyawan sih nggak banyak-banyak ya. Jadi biasanya ada tunjuk satu untuk yang pinter IT. Nah, jadi dialah yang dilatih. Waktu itu juga dihadirkan dia waktu sosialisasi itu. Jadi langsung praktek. Jadi nggak banyak orang yang sengaja seperti itu. Untuk rumah sakit juga sama? Kalau kita nggak ke rumah sakit. Nggak ke rumah sakit ya? Enggak. Oke, siap. Udah berapa persen nih, Bu, untuk sosialisasinya? Sosialisasi. Kita tinggal 2 ranting lagi saja. Tinggal 2 ranting. Tinggal 2 ranting dari 8. Berarti udah 75% lah ya, Bu, ya? 75% sudah tersosialisasikan ya. Mantap. Mudah-mudahan. Itu dalam jangka waktu berapa tuh, Bu? Seminggu. Ya, wow. Pokoknya kita keren. Gerak terus aja. Iya. Sambil ya cari-cari celah waktu yang mana yang kosong. Iya, mantap ya, Bu, ya. Seminggu bisa 75% itu sesuatu banget. Lumayan. Bu, nih, saya mau nanya lagi nih, Bu. Iya. Ini sudah selesai untuk aplikasi ya, Bu, ya? Iya. Sekarang kan lagi in banget nih, Bu, stunting, Bu. Oh iya. Ya. Luar biasa tuh stunting ya, Bu, ya. Iya, gitu iya, kan, betul. seperti arahan Bapak Presiden. Menurut Ibu, stunting itu sebenarnya apa sih, Bu, gitu? Jadi menurut saya ya, stunting itu yang saya ketahui bahwa anak itu ada gangguan pertumbuhan, jadi dia tidak bertambah tinggi dan dia bisa dibedakan dengan orang yang memang secara genetiknya kerdil ya. Jadi stunting ini dia disertai dengan dengan pengetahuannya yang rendah juga. Jadi bukan hanya dia
pendek, kurang tinggi, tapi kemampuan untuk pengetahuannya atau kemampuan untuk berpikirnya pun rendah. Gitu. Itu stunting. Lalu sebenarnya kelihatan nggak sih Bu, misalnya kan banyak nih bayi baru lahir nih Bu, itu sebenarnya sudah kelihatan nggak itu, ini anak ini sepertinya ada gejala stunting nih gitu, atau tampak ketika sudah 1 tahun ke atas atau usia berapa gitu Bu? Kalau biasanya kalau anak-anak stunting itu diawalinya tuh biasanya dari berat badan lahir rendah, gitu umumnya ya. Tapi tergantung nanti dia, walaupun berat badan lahir rendah, ya. Kalau dia penata laksanaannya, pemberian gizinya bagus, ya, stimulannya bagus, dia bisa tumbuh bagus. Tapi kalau dia terus terbawa, ya, kurang perhatian lagi, ya udah dia akan menjadi itu nanti, ya, gangguan tumbuh kembangnya juga, gangguan cara berpikirnya juga. Gitu. Berarti bisa ya saya ambil kesimpulan kalau anak stunting itu sebenarnya bukan karena dia ketika lahir aja, tapi bisa dari ketika ibu hamil atau bahkan ketika remaja ya Bu ya. Betul, dari remaja. Jadi dari remaja, makanya kita juga punya upaya dari IBI, kita juga mengadakan penyuluhan, terutama pada kesehatan reproduksi remaja. Itu biasanya kita yang teman-teman di Puskes itu akan bekerja ke sekolah-sekolah melalui program UKS. Dan kalau yang kami yang di masyarakat, kami masuk ke remaja-remaja musola biasanya. Kadang kita yang menawarkan atau mereka yang minta gitu, karena kami punya pengalaman waktu itu juga pernah anak remaja musola itu dia minta supaya saya memberikan ilmu kepada anak-anak remaja itu tentang kesehatan reproduksi, apa sih yang mesti aku lakukan, kayak gimana sih, seperti itu. Alhamdulillah kita kerjakan itu, dan itu mereka sangat senang sekali, bahkan yang mendengarkan pun, karena itu kan adanya kita di musola di musola, di ruang aula pertemuannya. Jadi kita jelaskan di situ tuh bukan hanya remaja yang mendengarkan, tapi orang tuanya pun ikut mendengarkan, karena kan itu ada paket tua ya. Tua masjid. Jadi musola. Mereka dengar. Ketawanya seperti dia ada yang ibu-ibu yang mendengarkan, dia sengaja datang duduk gitu ya, dengarkan. Ada yang dengarkan di rumah, gitu. Sampai ada ibu-ibu, Bu Eli, aduh tadi enak sekali, materinya bagus, gitu, senang. Jadi mereka masyarakat itu sebetulnya suka itu dengan kita jadi kasih. Intinya mah kalau untuk sosialisasi bisa di mana aja ya Bu ya, nggak harus di ruangan tertutup aula atau apa, ternyata di musola, masjid, bahkan mungkin di rumah warga juga mungkin bisa kalau memang merekanya bersedia ya. Betul. Bu di posyandu bisa kita lakukan. Itu ada nggak sih Bu pengaruhnya antara, kan kadang saya pernah dengar nih Bu, kalau di remaja ada sosialisasi remaja nih, mereka diperkenalkan alat reproduksi ya Bu. Nanti ujung-ujungnya juga kita sosialisasi tentang alat KB ya Bu. Nah itu kan harapannya ketika mereka nanti sudah matang ingin menikah, setelah menikah mereka pakai alat kontrasepsi ya Bu ya. Ada nggak hubungannya Bu antara alat kontrasepsi dengan stunting itu Bu? Alat kontrasepsi dengan stunting, jadi gini, kita masuk ke remaja itu, kita berikan dulu pemahaman, mengenalkan dulu alat reproduksi dia. Yang laki-laki seperti ini, yang perempuan seperti ini. Yang laki kalau ingin memiliki kesehatan yang baik, yang wanita harus menjaga, yang laki-laki pun harus sama. Jadi kita berikan anatomisnya, ada kita bawa gambar. Jadi ditunjukkan nih anatomisnya seperti ini, perbedaannya laki dan perempuan itu seperti ini. Nanti bekerjanya hormonal, nanti pengaruhnya terhadap nanti kebutuhan nutrisinya juga. Karena untuk dia menjadi sehat itu kan dia butuh bukan selain sehat alat reproduksinya, tapi juga dia pemenuhan nutrisinya juga bagus. Dan dengan alat kontrasepsi ya nanti kita juga menyampaikan di situ bahwa menikah muda itu
Kalau memang harus menikah, ya di bawah 20 tahun misalnya, itu sebetulnya sih kurang baik, ya karena itu masih usia anak-anak dan masih usia pertumbuhan. Nah, kalau memang harus juga menikah di usia itu, nikah tidak apa-apa, tapi tundalah kehamilannya, seperti itu. Nah, itu baru dia nanti nanya, terus kita pakai GB-nya apa dong, gitu-gitu. Ya udah, kita jelaskan aja mana yang bisa dia, yang anak remaja itu bisa gunakan. Yang penting kehamilan jangan di bawah 20 tahun, karena dia harus sempurna dulu pertumbuhannya, dia persiapkan dulu nutrisinya supaya dia tidak kekurangan, tidak anemia gitu ya. Jadi nanti waktu hamil pun dia sudah siap. Berapa Bu jarak ideal antara kelahiran anak pertama dengan kedua dan berikutnya? Ada baiknya sih kalau untuk kesehatan reproduksinya kan 2 tahun ya. Tapi kalau untuk, kan anak itu tidak hanya butuh makan saja, tapi juga butuh asuhan ya, butuh stimulasi, butuh kedekatan dengan kita ya. Jadi usia 5 tahun mungkin silahkan untuk bisa. Jadi sejak anak itu sudah bisa mandiri, belajar mandiri ya, kita mulai bisa hamil lagi. 5 tahun 5 ya Bu tahun ya? lah itu dia. Oke, siap. 5 tahun. Anak saya baru 1 Bu. Berarti 5 tahun lagi saya baru bisa. Baiknya seperti itu. Jadi bukan hanya kasih makan tadi seperti saya, tapi betul, juga perlu asuhnya ya. Terima kasih Bu masukannya. Saya ada satu pertanyaan lagi nih Bu. 1 kalimat untuk stunting dari ibu, apa tuh? Oke. 1 kalimat stunting. Stunting adalah masalah yang serius, yang harus kita serius untuk juga menanggulanginya. Sebaiknya stunting itu bisa dicegah jauh sebelum terjadi. Nah, kenapa stunting itu masalah yang serius? Karena mereka, anak-anak itu merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya diharapkan menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah ya Bu ya. Sama-sama. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.